Pada zaman dahulu, tepatnya sebelum masuknya agama Kristen sekitar abad ke-15, masalah perkawinan bagi masyarakat suku Sangihe merupakan hal yang sakral. Pasangan yang hendak melakukan pernikahan harus melampaui berbagai tahapan sebelum masuk ke waktu pernikahan atau perkawinan secara adat, dimulai dari tahapan peminangan. Dalam proses peminangan awalnya, orang tua dari laki-laki akan mengutus seseorang untuk menginformasikan ke orang tua perempuan tentang waktu kedatangan yang disebut memunawwerah atau menyampaikan maksud dengan berbagai tahapan lainnya seperti penuturan tokoh adat Sangihe Niklas Mahare. Soal perkawinan secara adat ini masih ada, tetap disebut-sebut oleh orang banyak, dan banyak juga orang tahu sekalipun tidak banyak orang melakukannya. Maka saya menyampaikan ini adalah peristiwa atau perlakuan perkawinan adat sebelum agama Kristen masuk di daerah ini. Sebab agama Kristen setahu saya ya Pak, masuk pada abad ke-15, agama Islam abad ke-14. Dan ini tidak punya latar belakang keyakinan atau kepercayaan. Sebab pada waktu itu saya kembali kepada istilah tadi, belum ada agama manapun yang masuk. Sehingga perkawinan secara adat pada waktu itu murni. Perkawinan adat itu selalu didahului dengan peminangan. Hasil peminangan adalah tunangan. Sedikitnya ada 6 tahapan yang harus dilalui oleh kedua calon mempelai laki-laki atau mempelai perempuan. Dalam tahapan itu bisa berbulan-bulan waktunya ataupun mengalami penolakan dari orang tua calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan yang terungkap saat digelar tahapan prosesi peminangan. Untuk hal jodoh bagi masyarakat suku Sangihe sangat ditentukan oleh keputusan orang tua yang harus ditaati anak. Kalaupun tidak terjadi kesepakatan untuk kelanjutan memasuki pelaminan oleh masing-masing orang tua, maka ada jalan lain yang bisa dilakukan. Bila kedua pasangan memang saling mencintai, sang laki-laki harus rela datang dan tinggal di rumah orang tua perempuan sambil membantu pekerjaan dari orang tua yang disebut metengkalonaung. Ungkap orang tua parubaya yang berusia 82 tahun ini menjelaskan. Dia sudah memang berkehendak untuk memperistrikan atau meminang si gadis sana. Tetapi dia tidak melahirkan sendiri dan tidak menyampaikan kepada orang tua, tidak. Tetapi bagaimana hati ini, diri ini dia pertaruhkan di sana dengan jalan melihat keberadaan rumah tangga di sana ketika papanya seorang nelayan. Pada saat dia pergi ke pantai menurunkan perahu, dia sepertinya bertepatan ketemu di sana, sudah membantu meluncurkan perahu dan apa dan segalanya. Setelah dia tiba, dia bawa apa semuanya. Artinya apa? Dia sudah menunjukkan DP hati ini. Kalau umpamanya dia di seorang petani, dia lihat, oh sementara buka kebun, kaget-kaget dia datang, Pak, boleh kita bantu. Terus apa yang dia boleh lakukan, dia lakukan. Ataupun umpamanya seperti keadaan hidup, makanan pokok waktu itu adalah sagu memangkong. Oh, dia sudah sama-sama memangkong, menunjukkan DP hati. Lama-kelamaan perlakuan ini dapat dibaca oleh orang tua si perempuan. Si laki-laki. Karena itu adalah bagian daripada peminangan, Kang. Kan orang tahu perlakuan seperti ini. Bukan hal baru bagi mereka. Tetapi mereka tahu ini salah satu jenis daripada peminangan. Orang memahami itu. Berbagai persyaratan dalam proses peminangan diantaranya tidak terkait silsilah keturunan atau masih ada hubungan keluarga.
Seorang laki-laki bisa dijodohkan bila sudah dalam lapisan kelima silsilah keluarga antara kedua belah pihak. Sebelum sampai saatnya menjadi pasangan suami istri dalam perkawinan secara adat, akan pula melampaui proses musyawarah tentang waktu atau biaya apakah ditanggung kedua belah pihak. Orang tua laki-laki pun memiliki peran penting untuk meyakinkan orang tua sang pujana hati di saat penentuan biaya pernikahan agar dapat mempermudah proses perkawinan adat. Memahami ini ya, keluarga laki-laki ini, sehingga apa? Oh, dia katakan bahwa baiklah, saya memahami ini, dan kalau itu buku rasa pegal atau rasa apa, sana ada sejumlah pohon kelapa, ada sejumlah pohon sagu baru di tempat beranak ini akan kuberikan kepadamu sebagai laki. Sudah, naiklah perlahan-lahan. Setelah disilakan duduk, mereka duduk. Si perempuan ini berpura-pura tidak mampu, dia kembali lagi dipahami oleh oleh keluarga dari mempelai laki-laki. Kembali lagi menyatakan bahwa ada sagu duri, ada pohon tinggi sekian di sana, akan kuberikan kepadamu, disilakan duduk. Duduk lagi baik-baik. Terjadilah dialog. Dialog ini sesungguhnya adalah menguji kemampuan daripada sang laki-laki ini. Apa benar bertanggung jawab ke depan? Atau hanya bersandiwara kata? Atau bagaimana? Macam-macam alasannya disampaikan untuk menguji kesantunan daripada laki-laki, kelakuannya, pekerjaannya, apapun. Mengapa? Dulu yang terutama laki-laki ini sudah tahu bekerja. Dalam proses pernikahan atau perkawinan secara adat, baik mempelai laki-laki dan perempuan harus dinyatakan suci untuk melakukan ritual berjalan di atas janur. Jika ada hal-hal yang dilakukan sebelumnya tidak diperbolehkan secara adat, maka sebagian ritual tersebut dilewati, tetapi pernikahan tetap berlangsung. Di penguasa Sangkuraang tatapku seraging darawang. Walaupun mulai tergerus zaman, namun perkawinan adat Sangihe sampai saat ini masih tetap dilakukan, tidak secara paripurna dan hanya oleh kalangan tertentu saja yang masih melakukan ritual perkawinan adat, tetapi ini menjadi warisan leluhur. Bahkan diyakini menjadi daya tarik tersendiri dalam pengembangan pariwisata di Sangihe karena keunikannya dan tentunya tidak dimiliki daerah lain, seperti dikatakan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Femi Montang. Keunikan itu adalah modal suatu daerah, terutama untuk pariwisata. Dan terkait budaya di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu menurut kami harus menjadi perhatian ya ke depan, harus dilestarikan bagaimana caranya untuk melestarikan itu. Mulai dari pelaku-pelakunya, mensosialisasikan tata caranya, atau mungkin ada hal-hal yang dapat mempermudah bagi setiap masyarakat untuk jika menikah akan terpikir, oh menikah secara adat akan lebih melengkapi prosesi pernikahan tersebut. Sangihe memiliki pesona wisata bahari, spot diving, dan keindahan alam, serta masih banyak kekayaan lainnya yang menjadi potensi pariwisata. Tetapi budaya merupakan keunikan yang harus tetap dipertahankan, warisan leluhur yang menjadi jati diri masyarakat suku Sangihe.